Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Alifian dengan nomor induk mahasiswa 053127882 dari Prodi Sistem Informasi UPI Jakarta. Pada video praktikum kali ini di mata kuliah jaringan komputer, saya akan mempraktikkan penggunaan perintah atau komen pada command prompt sebagaimana yang tertera pada website di e-learning. Itu ada 20 komen yang meliputi implementasi TCP/IP atau konfigurasi network ya. Mungkin saya akan langsung saja praktikkan komen-komen yang sudah dipelajari tersebut. Di sini saya akan menggunakan comment prompt dengan mode administrator ya. Untuk komen yang pertama adalah perintah cd ya. Cd itu fungsi untuk change directory atau berpindah direktori. Contohnya sekarang saya ada di Windows System 32 dan saya ingin pindah direktori ke user misalnya. Nah, ini sudah berhasil ya. Dan kembali ya. Misalnya itu aja. Kita ketik lagi Windows System 32. Seperti itu. Kemudian komen selanjutnya adalah CLS. CLS itu adalah clear screen ya. Jadi untuk membersihkan semua tulisan yang tertampil pada layar. CLS help. Si slash tanda tanya ini untuk menampilkan untuk masuk ke mode help ya. Jadi dia akan menampilkan opsi-opsi apa saja yang tersedia pada perintah yang kita ketikkan. Contohnya dia CLS itu berfungsi untuk clear screen. Kemudian ada perintah selanjutnya adalah dir help ini ya. Ini untuk menampilkan apa saja yang bisa kita lakukan dengan komen atau perintah dir ya. Contohnya ada di display all files dengan mengetikkan dir/a. Ini akan menampilkan semua file dengan atribut seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig. ipconfig ini bertujuan untuk menampilkan koneksi yang ada pada adapter di komputer kita, meliputi IP, subnet mask, dan default gateway ya. Contohnya seperti ini. Ini internet saya yang ini. Kita menggunakan wireless LAN adapter. Nah, ini IP saya, ini ada subnet masknya, ada gateway-nya juga. Kemudian ada ipconfig call. ipconfig call itu sama seperti ipconfig default, tetapi dia lebih detail ya. Misalnya ini dia menampilkan ada konfigurasi DHCP-nya. Apakah DHCP-nya ini enable? Di sini ada tertulis yes. Kemudian auto configuration enable yes. Itu IP config call. Nah, lalu kalau untuk melihat opsi lain dari IP config itu ya sama seperti tadi, kita bisa menggunakan slash tanda tanya. Nah, ini ada banyak ya opsi-opsinya. Ada all, ada release, ada renew, ada flash. Tuh. Sekarang kita coba IP config yang release. Ini berfungsi untuk release IP address for specified adapter. Nah, ini dia berfungsi untuk reset adapter dari semua device, semua adapter yang ada di device kita ya. Ini kan ada no operation can be performed, ini artinya karena medianya disconnected atau memang adapternya nggak connect aja di device. Jadi, meskipun dia tersimpan. Sebagai contoh ini tadi wifi saya ada IP-nya, sekarang udah menghilang. Nah, kalau kita ingin setup lagi, kita bisa menggunakan IP config renew. Nah, di sini sekarang sudah muncul lagi IP dan subnetnya.
Kemudian selanjutnya ada perintah ipconfig display DNS, ini untuk menampilkan DNS yang ada pada local device kita yang di google.com dan lain-lainnya, menampilkan cache DNS gitu ya. Kemudian kalau kita ingin menghapus atau mengusungkan DNS-nya, bisa menggunakan ipconfig flush DNS. Nah, ini sudah terhapus, sudah flush ya DNS-nya, software cache-nya seperti itu. Kemudian jika kita ingin mendaftarkan jaringan kita ke DNS terdekat, kita bisa menggunakan perintah ini. Ini otomatis ya, tinggal nunggu. Nah, ini sudah terinisiasi ya. Nah, kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah ping ya. Ping itu berfungsi untuk melakukan tes koneksi ke suatu IP atau host tertentu ya. Sebagai contoh, saya ingin mencoba lakukan tes koneksi ke DNS Google di 888. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini tes koneksinya berhasil karena dia mendapatkan balasan dari DNS google.com-nya 888. Nah, ini ada bytes timestamp.ttl. Bytes itu sebenarnya adalah ukuran package. Jadi ketika kita uji tes koneksi, dia akan mencoba mengirimkan package ke 88 ini. Nah, secara default besarannya adalah 32 bytes. Kemudian ini waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu di kisaran 40 sampai 70 millisecond ya. Seperti itu. Kemudian untuk TTL ini adalah time to live, jadi semacam penanda waktu agar paket tidak terus menerus kirim ping, agar paket dari kiriman ping ini nggak terus menerus dikirim. Ini ada opsi lain dari pingnya, contohnya ping N10. Ini kita menentukan berapa kali package dikirimkan ya. Misalnya coba kirim 10 kali ya. Nah, ini kita lihat nih package yang dikirimkan sebanyak 10 kali dan receive-nya 10 kali juga. Kemudian kalau kita ingin mengirimkan secara terus-menerus paketnya ya, kita bisa menggunakan opsi minte. Nah, ini dia tidak terbatas ya, dia akan melakukan koneksi terus-menerus ke tujuan, baik itu mendapat balasan atau enggak, dia akan terus tetap tes koneksinya. Nah, kemudian selanjutnya ada perintah netstart. Start ini untuk menampilkan informasi koneksi. Nah, ini contohnya menggunakan netstart ya. Jadi ini untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai gitu. Nah, ini ada kolom-kolom yang ditampilkan ya, meliputi proto, local address, foreign address, state gitu. Kalau proto ini maksudnya adalah protokol, jadi dia berisi protokol apa yang digunakan dari koneksi tersebut. Ini sebagai contoh, ini kan ada TCP, protokol yang digunakan adalah TCP. Kalau local address ini dia kolom yang berfungsi untuk menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Kemudian ada foreign address, ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh
local address ya beserta portnya gitu. Kemudian ada state ya. State ini ada listening. Kalau listening itu artinya dia siap untuk melakukan koneksi. Selain state listening ada juga state lain seperti establish, itu koneksi yang terjadi dan siap mengirimkan data. Kemudian ada state time wait, yaitu sedang menunggu koneksi. Ada juga listening seperti yang ini. Tadi min A itu untuk menampilkan semua koneksi yang listening. Kalau nested ini menampilkan semuanya. Ada juga opsi-opsi lain ya, misalnya ini display internet statistik ya. Statement E, nah ini menampilkan statistiknya dari data-data yang dikirim dan yang juga diterima. Ya, ada receive, ada send, seperti itu. Kemudian ada juga net stat, bisa ini juga menampilkan koneksi yang sama tapi dengan tambahan PID ya, atau proses ID. Untuk statement R dia adalah menampilkan routing table. Nah, itu berikut untuk perintah netstat ya. Kemudian perintah selanjutnya adalah traceroute atau ya traceroute. Tracer itu digunakan untuk melakukan tracing atau melacak jalur dari koneksi. Jadi kalau ping itu untuk melakukan tes koneksi, maka tracer ini adalah untuk melacak koneksinya. Jadi kita bisa melihat saat kita coba untuk trace gitu ke koneksi tertentu, apakah koneksinya berhasil atau tidak, berapa kali jalur yang harus dia lewati gitu. Saya sebagai contoh saya coba untuk trace route ke Microsoft.com. Nah, ini hasil trace ke Microsoft.com telah berhasil. Dan dari lokal saya untuk menuju ke Microsoft.com ini melewati 7 jalur ya, 7 hops ya. Masing-masing menampilkan nilainya dan nilai latensi misalnya 2 milisecond, ada 300 milisecond. Nah, dengan penggunaan tracer ini kita bisa melacak atau melihat nih jaringan internet kita dari ke tujuan itu apakah ada internet atau tidak, atau ada kendala seperti latensi yang besar. Contoh kan di hop kedua dan hop ketiga ini cukup besar ya, latensinya sampai 309 milisecond gitu. Jadi dengan penggunaan tracer ini kita bisa mengecek troubleshooting jaringan gitu. Kemudian selanjutnya adalah command ping. Command ping ini seperti gabungan antara ping dan tracer ya.
Nah ini jadinya dia langsung menampilkan koneksinya serta trace rootnya. Nah ini tracing root ke ini dengan IP segini. Kemudian juga ada opsi-opsi lain seperti min-end contohnya. Duratif of address ini artinya addressnya tidak akan diterjemahkan ke hostname gitu ya, jadi akan tetap sebagai bentuk angka gitu. Jadi memang agak lambat ya. Itu untuk penggunaan dari Petping. Lalu untuk komen selanjutnya adalah NSLOOKUP ya. NSLOOKUP itu untuk menampilkan informasi tentang nama DNS, tentang nama DNS dan nama IP. Ini kita coba contohnya google.com. Yaitu untuk penggunaan NSLOOKUP. Jadi dia berfungsi untuk menampilkan informasi DNS dan alamat IP-nya, kemudian dapat digunakan untuk diagnosis server DNS-nya. Sebagai contoh ini saya NSLOOKUP Google dan request-nya timeout. Kemudian kalau komen selanjutnya adalah NetSH ya. NetSH itu untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer ya. Ini ada opsi-opsinya. Sebagai contoh saya akan coba untuk edit menggunakan NetSH ini. Misalnya saya ingin ubah edit Ethernet 4 ini.
kan misalnya IP addressnya adalah 5610, itunya 561 ya. Saya coba dengan nilai yang berbeda gitu. Kita ketikkan NTSH, lalu interface ini diubah. Statik 19 18 100. Subnetmasnya 255 0, dan default gateway-nya titik 1 juga ya. Tinggal kita enter. Sekarang kita coba lihat apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah ya. IPv4-nya ini berubah menjadi 100 seperti yang kita set tadi. Nah, itu contoh penggunaan dari NetSH gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk mengubah IP address gitu. Lalu selanjutnya adalah penggunaan command root. Penggunaan command root ini untuk menampilkan routing ya. Routing bisa menambah, bisa membuang atau menukar perintah routing table di sebuah host gitu. Ini contoh kita menggunakan root ini untuk menampilkan routing table yang ada saat ini. Ini ada IPv4 dan IPv6. Saat ini routing table-nya seperti ini ya. Kemudian saya akan coba tambahkan perintah routing table. Ini saya akan coba tambahkan routing table untuk address ini ya. Ini yang tadi kita edit. Ini oke. Kita coba ketikkan lagi print. Nah, ini sudah muncul untuk yang tadi authorization-nya ini. Interface-nya adalah yang 192.168.56.100. Nah, itu contoh menambahkan routing menggunakan perintah root. Kemudian kalau ingin menghapus ya kita tinggal hapus saja routingannya. Nah, perintahnya kalau yang tadi add sekarang delete. Awalnya hasilnya oke. Kita coba lagi. Dan di sini sudah hilang ya perintah routing tadi. Berarti routing table sudah hilang. Kita sudah dihapus. Dan untuk perintah terakhir adalah penggunaan perintah net ya. Nah, perintah net ini untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, session. Nah, masing-masing opsi itu dapat digunakan untuk menganalisis konfigurasi jaringan. Contoh ini net user ini untuk menampilkan user yang ada gitu, yang ada pada device. Contoh user yang ada adalah user Fadli. Dan ada juga contoh ini opsi time untuk melakukan sinkronisasi dengan time server terdekat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.